Oke, sudah direkod. Oke, jadi Mbak Jo ulangin. Jadi teman-teman di grup itu sudah mendapatkan file ini ya. Ini file kisi-kisi TKA. Jadi TKA itu kayak gimana sih Mbak? Kok tiba-tiba ada dua mata pelajaran, cuman matematika sama bahasa Indonesia aja? Bukannya kalau ASPD itu ada empat mata pelajaran. Terus habis itu TKA itu yang bikin soal tuh siapa sih? Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi? Aku kok masih bingung kayak gitu. Nah, jawabanku sama aku juga masih bingung, tapi setidaknya aku akan menjelaskan yang aku tahu ya, Dek ya. Yuk kita bahasin dulu TKA itu apa. Nah, jadi adik-adik yang di dalam DIY, kita tuh mengenal yang namanya ASPD ya, Dek ya. Kok nggak bisa dicoret? ASPD. ASPD itu cuma ada di Jogja aja, deh, teman-teman. Jadi kalau yang di daerah lain tuh ada asesmen, tapi namanya bukan ASPD. Nah, ASPD itu kayak ujian nasional ya kalau zaman dahulu itu. Dan ASPD itu ada empat mata pelajaran, yaitu matematika, habis itu bahasa Inggris, habis itu IPA, sama bahasa Indonesia, kayak gitu. Nah, kenapa sih ASPD ini penting? Karena ASPD ini digunakan untuk masuk ke sekolah lanjutan ya. Teman-teman pasti udah sering dengar, ih ASPD-nya dibagusin, nanti biar bisa masuk sama bagus. Aku menyesal gitu ya. Pasti kakak kelas kalian pasti ngomong kayak gitu ya. Terus semua orang pada bilang kayak gitu tuh, menyesal, menyesal, tapi pada nggak mau belajar tuh mereka. Nah, jadi ASPD itu digunakan sebagai alat pertimbangan untuk masuk ke sekolah lanjutan. Jadi kalau misalnya ASPD-nya bagus, maka kalian bisa bersaing lebih baik lagi. ASPD nanti digabung sama nilai rapot, kayak gitu ya, Dek ya. Nah, habis itu, Mbak Jo tahu di sini tuh ada beberapa anak dari luar DIY, jadi kayak misal ada dari mana tadi? Surabaya, Magelang, dari mana lagi? Pokoknya dari luar DIY tuh banyak ya. Nah, ASPD ini kan di apa namanya? Dilaksanakan oleh pemerintah DIY. DIY itu terdiri dari Kota Jogja, habis itu Sleman, habis itu apa lagi Dek? Bantul, habis itu Kulon Progo sama Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nah, padahal kan yang mau masuk ke SMA di Jogja kan nggak cuman anak-anak ini aja. Anak Magelang gimana dong, Mbak? Anak Klaten gimana? Anak Surabaya, anak Bali, anak Jakarta kalau mau masuk di sekolah di Jogja kayak gimana? Nah, itu biasanya ada skema lain namanya ASPD untuk lulusan luar DIY kayak gitu. Nah, habis itu sekarang kan ada TKA tuh. Nah, TKA tuh kayak gimana, Mbak? TKA sama ASPD apa bedanya? Nah, sekarang itu informasinya masih simpang siur, teman-teman. Ada yang bilang ASPD itu dilaksanakan sesudah TKA. Ada yang bilang TKA itu adalah pengganti ASPD itu sendiri, kayak gitu. Nah, sekarang Mbak Jio akan menjelaskan salah satu versinya dulu. Semisal nanti di masa depan versi yang Mbak Jio jelaskan ini berubah, nanti akan dijelaskan di grup ya, teman-teman ya. Terus nanti video ini akan di take down dari YouTube kalau misalnya kebijakannya udah berubah kayak gitu ya. Aku BTW mau pakai filter dulu biar aku cantik ya ampun. Maafkan aku ya teman-teman. Aku mau pakai alis biar cetar, terus aku juga mau pakai lipstick. Oke, sedikit alay tapi gak apa-apa. Oke, nah, udah tak lanjutin ya. Nah, habis itu di sini hmm, TKA itu tuh jadi gini deh. Kan ujian nasional tuh dulu tuh pernah ada kan. Habis itu pemerintah bilang ujian nasional dihapuskan kayak gitu katanya. Apa nih ngomong apa? Oke, maafkan aku. Ujian nasional dihapuskan gitu kan. Nah, tapi Jogja itu nggak mau, kami nggak mau menghapuskan ujian nasional. Kami bikin skema baru namanya ASPD, kayak gitu. Habis itu pemerintah mengevaluasi nih, ternyata selama jenjang waktu nggak ada ujian nasional ini, kualitas pendidikan di Indonesia itu dirasa mengalami penurunan, kayak gitu. Nah, yang nggak mengalami penurunan itu di Jogja. Nah, ternyata Jogja mengadakan ASPD, makanya pemerintah mulai, oh yaudah deh, kita melaksanakan ujian nasional lagi aja. Yuk kita lakukan dengan skema namanya TKA, kayak gitu. TKA ini tapi tetap tidak memberatkan teman-teman karena dia tidak bersifat penentu kelulusan gitu ya, Dek ya. Jadi dia tuh nggak eh kalau dulu tuh ujian nasional soalnya gini deh, kalau kamu nggak lulus UN, ya kamu nggak lulus SMP kayak gitu. Tapi sekarang TKA tuh nggak kayak gitu. TKA itu cuman digunakan, nilainya itu nanti digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk masuk ke sekolah lanjutan kayak gitu. Misalnya dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA gitu. Jadi tapi tetap lulus, tapi apa namanya nilainya nanti mempengaruhi kamu masuk SMA mana kayak gitu.
Nah, TKA ini cuman dilaksanakan di dua mata pelajaran aja katanya, yaitu bahasa Indonesia sama matematika, kayak gitu. Nah, terus habis itu kan teman-teman tahu kita kan ada di Jogja ya. Nah, pemerintah Jogja tuh kan sangat kreatif dan sangat apa ya, sangat ngide menurutku ya. Astagfirullah kalau misal ada pejabat, mohon maaf nggih Bu, saya gak bermaksud demikian. Itu cuman mempersingkat apa, mempermudah istilah aja. Jadi ternyata pemerintah Jogja itu punya skema lain yaitu namanya adalah TKAD, TKA daerah kayak gitu. Nah, TKA daerah ini terdiri dari IPA sama bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Indonesia dan matematika, ini kan diatur sama skema TKA ya, Dek ya. Kalau TKA ini berarti nanti akan ditentukan kisi-kisinya sama pemerintah pusat, tapi soalnya nanti akan disusun sama pemerintah daerah, kayak gitu. Nah, kisi-kisinya tuh yang ada di sini nih, teman-teman. Kemarin teman-teman sudah dijelaskan sama Kak Cahaya ya. Kak Cahaya tuh temanku ya, Dek ya. Jadi sama si Cahaya udah dijelasin di grup kan ya, apa bedanya yang bahasa Indonesia sama sama matematika. Nah, kali ini Mbak Jo akan menjelaskan sekilas saja ya, Dek ya. Teman-teman karena lagi belajar matematika sama Mbak Jo, jadi Mbak Jo akan menjelaskan yang matematika aja. Nanti yang bahasa Indonesia akan dijelaskan sama kakak lain. Saya kisah-kisahnya ada di sini. Nah, kisah-kisahnya ada di sini. Teman-teman ini overall itu nggak ada bedanya ya sama ASPD pada umumnya. Jadi dia itu apa ya? Dia itu kayak ya pelajaran dari kelas 7 sampai kelas 9 di SMP kayak gitu. Cuman dia tuh ada beberapa perbedaan yang perbedaan itu pasti membuat Wah, kalian saya bahagia. suka Ini matematika. ada yang nggak ke mute. Siapa? Tolong nggak di mute. Tapi aku nggak tahu. Oke, terima kasih sudah memute diri. Sip. Jadi apa namanya tadi sampai mana? Jadi gini deh, aduh intermezzo sedikit ya. Kalau di kelasnya Mbak Jo tuh gak bisa diinterupsi. Nanti aku lupa mau ngomong apa. Tapi kalau di kelas kakak lain, mereka tuh lebih suka komunikatif ya. Jadi kayak ngobrol sama kalian, terus kayak nanya-nanya apa jawabannya, diskusi kayak gitu. Tapi kalau di kelasku enggak, tolong hargai aku ya deh ya. Mantap gak tuh? Pokoknya emang aku seperti itu, maaf ya. Nah, jadi kembali ke yang tadi, kisi-kisinya itu sama kayak ASPD pada umumnya, cuman ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu ini nggak bisa tak coret-coret, jadi aku akan coret-coret di sini. Di TKA Matematika yang baru, dia itu dia itu tidak ada apa? Tidak ada aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial ini bab yang katanya susah, tapi menurutku easy. Jadi, aritmatika sosial tuh kayak pajak, diskon, untung rugi, angsuran cicilan, itu sih yang sering. Nah, jadi soal mengenai aritmatika sosial tuh gak ada deh di kisi-kisi yang baru ini, gitu. Nah, habis itu selanjutnya yang tidak ada lagi adalah tidak ada gradien. Wih, gradien itu materi kelas 8 ya biasanya, tapi mungkin ada yang dapat kelas 7 juga. Gradien itu persamaan garis lurus nama babnya. Habis itu dia itu juga apa namanya? Ada bab baru yaitu Goblok. faktorisasi. Deh, ayo dimatiin kameranya. Faktorisasi ya, faktorisasi prima. Misalnya aja kayak angka yang ada di sini. Sebentar. Dek yang nakal nanti tak catet, nanti tak blokir, gak boleh ikut Zoom selanjutnya. Ini ya, kayak gini deh contohnya yang faktorisasi prima. Faktorisasi prima tuh biasanya ada di materi SD ya, tapi sekarang dia masuknya di SMP. Mungkin kalian lupa, tapi ini sebenarnya gampang kok, gampang banget gitu. Habis itu selain kisi-kisi yang berbeda, ternyata jenis pilihan gandanya juga berbeda teman-teman. Biasanya kalau di ASPD yang dulu, ASPD yang dulu, itu tuh kita mengenal pilihan ganda biasa, yang ABCD biasa itu, sama pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu yang kayak gini, yang misalnya ada pernyataan satu, eh, apa namanya, nilai X sama dengan 5 gitu misalnya. Habis itu pernyataan 2 ada pernyataan lain, pernyataan 3 sama pernyataan 4 terus teman-teman disuruh menentukan manakah jawaban yang benar. Nah, terus habis itu kamu disuruh
jawab pernyataan 1 sama 4 atau pernyataan 2 sama 3 kayak gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang di sini, di yang terbaru ini ada versi pilihan ganda yang beda dari ASPD sebelumnya. Sebentar, tak bukakan dulu contohnya. Hmm, di sini ada kok contohnya. Versi pertama yaitu pilihan ganda biasa. Ini ada ya, ABCD biasa kayak gini dan nanti teman-teman tinggal nyentang aja. Ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Habis itu versi yang kedua adalah pilihan ganda kompleks juga. Ini namanya PGK kategori. Bukan, bukan yang ini. Yang ini, guys. Bukan. Sing di toh. Sorry, sorry, guys. Loh, kok nggak ada? Hah? Yang ini, yang ini. Biasanya kan kalau misalnya kita pilihan ganda kompleks kan udah disediakan ya deh ya. 1 2 itu benar, 1 3 2 4, terus sama 1 2 gitu. Terus kamu nanti suruh milih ABCD-nya yang mana kayak gitu. Tapi yang di versi yang terbaru nggak kayak gitu. Kamu disuruh nyentang nanti ya. Ini kayak kalau di Google Form tuh tinggal pencet ceklik, ceklik kayak gitu. Kamu disuruh milih 2 pernyataan dari 4 pernyataan yang ada kayak gitu. Nah, habis itu yang versi selanjutnya yang baru yaitu jawaban salah benar kayak gini. Jawaban salah benar ini kalau di SPD sebelumnya nggak ada, tapi kalau di soal LKS kalian kayaknya ada ya. Kayak yang teman-teman sekarang di kurikulum Merdeka itu biasanya ada bentuk soal seperti itu di LKS-nya. Jadi kalau salah benar tuh ya wis kalian tinggal pilih aja yang mana yang salah, yang mana yang benar. Tapi kan jadinya kan harus dicoba satu-satu gitu ya. Jadi kesimpulan dari yang Mbak Jo sampaikan ini adalah walaupun kisi-kisinya itu ada beberapa pengurangan, kayak misal tadi pilihan apa tadi? Persamaan garis lurus itu gak ada, habis itu hmm, apa tadi? Yang satunya apa namanya ya tadi? Aritmatika sosial itu juga nggak ada, tapi dari pilihan gandanya itu ternyata ada perbedaan. Jadi hal yang menantang di TKA ini tetap ada. Jadi adik-adik tetap harus aware dan tetap harus waspada kayak gitu. Nah, nanti kalau waktu di hari H, semisal tiba-tiba pemerintah Jogja itu memutuskan gradien tetap ada, habis itu aritmatika sosial tetap ada, ya wes adik-adik harus berbesar hati menerima keputusan pemerintah itu tadi. Kan kita tinggal di Jogja, jadi harus manut sama aturan pemerintah DIY kayak itu ya, Dek ya. Nah, habis itu teman-teman di sini untuk yang dari luar DIY mungkin ada pertanyaan kayak gini. Mbak, aku tinggal di Magelang. Aku kan juga melakukan TKA. Nanti haruskah aku mengikuti TKA luar DIY kalau aku pengen masuk ke dalam DIY? Jadi kan kayak yang tadi Mbak Jo jelasin, ASPD di tahun lalu untuk siswa luar DIY itu ada ASPD khusus ya. Kalau ASPD normalnya itu dilaksanakan awal Mei, kalau ASPD yang luar DIY ini dilaksanakannya tengah Juni kalau nggak salah. Tengah Juni apa awal Juni gitu. Jadi selisih 1 sampai 1,5 bulan. Nah tahun ini kayak gitu lagi nggak Mbak buat yang TKA kayak gitu. Nah itu jawabannya masih belum tahu deh. Karena Mbak Jo itu juga kami tim Bimbel Cahaya itu terhubung sama salah satu sumber gitu ya, sumber terpercaya. Pertanyaan seperti ini udah ditanyakan ke beliau. Gimana Bu untuk yang luar DIY nanti masih ada skema TKA luar DIY nggak kayak gitu. Terus kata ibunya, anu aja Mbak nunggu keputusan aja ini masih dibahas sama kami gitu katanya. Gitu teman-teman. Nah tapi eh, TKA daerah yang ini itu cuman dimiliki oleh Jogja ya harusnya ya. Tapi nggak tahu sih nanti Jawa Tengah skemanya gimana. Adik-adik yang berada di luar DIY nanti cari informasinya ke guru kalian masing-masing ya. Karena yang Mbak Jo sampaikan hari ini itu khusus DIY aja. Oke. Nah habis itu kapan sih TKA ini dilaksanakan, Mbak? Terus waktunya berapa kayak gitu. Nah, kemarin ada beberapa tuh yang nanya ya di kolom chat Cahaya tuh kayak gini. Mbak, ada yang bilang TKA itu dilaksanakan 60 menit, bener nggak sih, Mbak? Kayak gitu. Soalnya cuma 30 buat yang bahasa Indonesia, iya po, Mbak? Kayak gitu. Nah, tuh kalau ada isu-isu seperti itu, teman-teman itu
Jangan panik dulu ya, kecuali itu emang udah dikasih tahu sama kepala sekolah kalian, atau emang udah ada surat edarannya. Nah, better kita tuh sekarang menunggu surat edaran dulu, karena katanya setelah 17-an ini akan ada sosialisasi TKA, kayak gitu. Nah, terus kenapa kok Bimbel Jaya mengadakan belajar bersama duluan? Karena udah terlanjur janji sama kalian. Kalian udah nanyain, Mbak, kapan Mbak kita belajar Zoom-nya? Aku udah nggak sabar. Ya udah kita adain aja. Nanti kalau udah ada sosialisasi yang terbaru, nanti akan disampaikan ke teman-teman lagi ya. Oh iya, kan tadi pertanyaannya belum terjawab. Lalu kapankah dia dilaksanakan? Ini adalah kalender pendidikan DIY. Teman-teman juga sudah dikirimin ini ya. Ini buat yang SD, ini buat adik-adik kalian. Ini juga ada TKA. TKA-nya itu dilaksanakan April. Kalau SD ya, kalau SD. Kalau SMP itu dilaksanakannya Maret gitu. Kemarin ada yang nanya, ini berarti waktu anu dong Mbak puasa. Puasanya itu bukannya Februari ya, Dek ya. Tapi aku juga nggak tahu, Ding. Maret itu udah selesai belum ya puasanya? Nah, habis itu kalau misal sebelumnya itu tuh ASPD dilaksanakannya tuh di Mei, di awal Mei. Sekarang dia di awal, enggak, di tengah Maret. Jadi dia itu 2 bulan lebih cepat. Jadi adik-adik punya waktu lebih sedikit untuk mempersiapkan jika dibandingkan sama kakak kelas kalian, kayak gitu ya. But nothing is impossible. Jadi sekarang kita belajar aja. Kita bakalan belajar di sini ya, Dek ya. Mana tadi? Ternyata aku capek ngomong. Kakean ngomong aku. Nah, kita mempelajari soal-soal yang ada di sini ya. Soal-soal matematikanya. Nah, kalau teman-teman lihat sekilas, saya tak bukakan file yang api wae. Tadi udah tak kumpulin, Dek. Ini dia. Karena ini soalnya nggak bisa tak coret-coret, jadinya ini apa baju pakai dia tak screenshot terus tak jadiin PDF gitu. Ya ampun, 108 orang. Halo teman-teman semua, kalian dari mana aja kok rajin? Kalau jika ada wali murid yang bergabung, salam kenal aja Bapak Ibu. Maaf aja kalau kami menggunakan bahasa informal, sebab mayoritas di sini anak kelas 9. Oke, jadi adik-adik di sini itu ada soal-soal yang Mbak Jiho copy dari salinan perkaban ini ya. Ini kayak apa? Contoh soalnya di mau. Ada tulisannya kok. Bentar ya. Pokoknya ini ada tulisannya contoh soal bisa dilihat dari file berikut gitu. Tapi aku nggak tahu deh tulisannya di mana. Oh ini contoh soal gitu. Kenapa kok Mbak Jum ambil dari contoh soal? Padahal kami itu punya database soal ASPD dari tahun 2020 ya, Dek. Karena takut salah, takut takut beda gitu. Kan TKA sama ASPD kan beda gitu. Tapi nanti misal waktunya masih ada, kita belajar soal ASPD tahun lalu. Nah, jadi dari contoh soal ini tadi yang matematika SMP sudah Mbak Jo kumpulkan. Nah, tapi ada satu soal yang nggak sesuai nih. Maksudnya Mbak Jo bisa mengerjakannya, tapi jawabannya beda sama kuncinya. Dan itu kayaknya nggak tak bahas hari ini karena aku masih mencari tahu dulu salahnya ada di mana. Tapi sisanya bisa. Kita mulai dari yang nomor ini ya, Dek ya. Itu udah tak susun di sini nih. Tuh, tadi udah tak jawab juga. Nah, Dek, disclaimer juga ya, Mbak Ju tuh udah ngajar SPD dari tahun 2020, tapi ini kan TKA, jadi TKA itu kan jenisnya beda. Pasti sifat soalnya juga beda ya. Nah, makanya ini Mbak Jo masih menggunakan, mayoritas tuh menggunakan cara manual. Maksudnya gini, kalau ASPD tuh karena Mbak Jo udah sering ngerjain ya, aku tuh bisa ngasih tahu cara cepatnya gitu loh. Ini gini deh, ini gini, ini gini, ini gini. Kayak aku udah hafal seluk-beluknya gitu. Tapi karena ini TKA yang masih baru, masih perdana banget, jadi Mbak Jo masih menggunakan cara manual. Semisal ada adik-adik yang merasa, wih, kayaknya soalnya Mbak Jo tuh lemot deh, aku punya cara yang lebih cepat gitu. It's okay, kalian bisa menyampaikannya. Nanti bilang aja, Mbak, aku punya cara lain yang lebih gampang. Kayak gitu, oke? Oke, sekarang kita bahas dulu dari nomor satu. Ingat ya, Dek, ya, hari ini jadwalnya MTK, ya. Saya tak bacakan dulu soalnya. Terdapat tiga bilangan yang dinyatakan dengan 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Lalu ada bilangan 8 kuadrat tambah 296 dan 36 kali 35. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Nah, faktor persekutuan itu apa sih, Mbak? Nah, sebelum kita ke sana, kita cari tahu dulu bilangan yang dimaksud di sini tuh berapa. Tiga bilangan yang dimaksud di sini tuh berapa. Nah, kalau adik-adik lihat di bilangan yang pertama ini, saya tak highlight dulu.
Dia itu, jadi kalau ngerjakan itu dikerjakan pangkatnya dulu ya, Dek ya, baru pengurangan. Ini tuh gabung ya, Dek, operasi bilangan bulat sekaligus ini faktorisasi prima. Jadi kalau di operasi bilangan bulat pasti adik-adik hafal ya, kali sama bagi itu sama kuat, tapi mereka lebih kuat dari tambah dan kurang. Jadi kalau ada perkalian, berarti dia dikerjakan dulu, baru dia penjumlahan dan pengurangan, kayak gitu ya. Nah, selain perkalian dan pembagian, ada yang lebih kuat lagi, yaitu perpangkatan dan akar. Jadi di sini teman-teman kerjakan dulu yang pangkatnya dulu. Jadi ini tiga-tiganya dipangkatin, terus tiganya dipangkatin, baru kemudian mereka berdua dikurangkan satu sama lainnya. Saya, bentar, mau kerjaan. Gitu caranya. Nah, kemudian, eh 33 kuadrat. Kita cari aja ya, deh ya, 33 kuadrat atau 33 pangkat 2, ya udah tinggal dikali aja. Dan kita menemukan hasilnya berapa? 1089. Habis itu 3 kuadrat itu ya 3 kali 3. Udah gampang banget ya dek ya. Ini 9 berarti. Habis itu di sini, saya bentar-bentar. Hmm, Kak, jadi. Habis itu di sini kan berarti 1089-nya dikurangin sama 9. Berarti nanti dia jadinya 1080 Kak, gitu ya. Itu adalah angka yang pertama. Angka pertama. Baju itu nggak rapi ya orangnya. Maaf ya, Dek ya. Pasti untuk adik-adik yang terbiasa ngerjakan rapi, kamu kayak melihat catatanku kayak, ya ampun tuh Mbak Jun nulis apa? Kayak gitu. I'm so sorry. Tapi ya sudah. Wih, bentar Dek. Kenapa kok? Duh, tiba-tiba anuku hilang. Bentar ya, Dek. Aku tak stop share sebentar. Tiba-tiba aku menghilang dari share screenku. Oke. Sip. Habis itu angka yang kedua di sini Mbak Jo akan highlight warna hijau deh. 8 kuadrat ditambah 296. Ini kegedean ya. Angka yang kedua Mbak Ju taruh sini, 8 kuadrat itu kan gampang aja ya deh ya, 64. Habis itu 8 kuadrat ditambah 296, tinggal kita tambahkan bersusun aja. Ini juga gampang banget. Berapa ini? 360. Habis itu yang angka ketiga, ini Mbak Ju highlight pakai warna pink, 36 kali 35. Ya udah, tinggal dicari aja. 36 kali 35. Ini masih gampang kok. 15, 18, 18, 9, 10, 6, 1, 2, 1. 1260. Ternyata ketiga angka itu terdiri dari 1080. Ini yang kuning. Habis itu saya tak highlight sekalian aja. Yang kuning. Habis itu yang hijau itu adalah 360. Habis itu yang pink itu 1260. Nah, faktor persekutuan tuh kayak gimana sih, Mbak? Haruskah kita pakai FPB? Ini apa nih? Ada ini bilang apa? 350 bukannya, Mbak? Yang mana, Dek? Yang ini ya? Tidak, Dek. 360. Nih ya, tak ulangin lagi ya. Hmm, 296 ditambah 64. 6 tambah 4, 10. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 6, 6. Tambah 1, 360 ya, Evelyn ya. Apa jawab apa bagi bocah ya? Oh, oke Mbak, siap. Oke, 360. Jadi kemudian ini, se. Jadi ternyata angkanya ada tiga, yaitu 1080, 360, sama 1260. Untuk menentukan faktor persekutuan, itu tuh sebenarnya gampang aja, Dek. Biasanya Mbak Jo tuh gampangnya gini. Misal ada tiga angka ya. Ini tak, tak sendirikan di sini. Menentukan faktor persekutuan. Ini biasanya cara cepatnya tak ajarkan ke anak SD. Tapi karena sekarang jadi pelajaran SMP ya wis tak masukkan ke sini. Angkanya misalnya ada 36, habis itu ada 64, habis itu ada 48. Ini sekali lihat kelihatan ya, dia bisa dibagi 6. Nah gitu. Emang iya, nggak ada yang salah dibagi 8. 36, 32 aja, 32. 32, 64 sama 48. Nah, biasanya tuh Mbak Ju tuh kayak mencari tahu, ketiga angka ini bisa dibagi berapa ya? Oh, ternyata mereka bisa dibagi 4. 32 bisa dibagi 4 ya?
64 juga bisa dibagi 4. 48 juga bisa dibagi 4. Berarti ini adalah faktor persekutuannya. Habis itu dia juga bisa dibagi 8. Nah, 32 kan bisa dibagi 8. 64 juga bisa dibagi 8. 48 juga bisa dibagi 8. Nah, ini faktor persekutuannya kan ada satu, 2. Ada satu lagi nih sebenarnya faktor persekutuannya yaitu 2. Semua angka ini kan genap. Kalau angka genap kan pasti bisa dibagi 2. Nah, jadi 2, 4, sama 8 itu adalah faktor persekutuan untuk ketiga angka ini. Kayak gitu. Habis itu ada lagi 16. 16 itu juga faktor persekutuan dari ketiga angka ini. 32 bisa dibagi 16, 64 juga bisa, 48 juga bisa. Jadi faktor persekutuannya ada 4. Nah, FPB itu apa? FPB itu adalah faktor persekutuan yang paling gede. Namanya aja faktor persekutuan terbesar. Tapi di soal kali ini tuh teman-teman nggak disuruh nyari FPB-nya gitu. Nah, teman-teman cuma disuruh nyari faktor persekutuannya aja. Jadi sama kayak yang tadi Mbak Jo kasih tips, kita cari dia itu bisa dibagi berapa ya? Gimana caranya Mbak? Ini aja, kita kerjakan aja satu-satu. Ini 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, sama 7. 2 pangkat 3 itu kan berarti 8 ya Dek ya? Ini kan dari 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Terus kalau yang ini 3 kali 3 kali 3, hasilnya berarti 27. Habis itu dikali 7. Nah, habis itu kita kerjakan aja. Untuk ini Mbak Jo nggak tahu ya, teman-teman udah tahu tips ini apa enggak? Kalau sudah tahu ya wes, kalau nggak tahu ya wes, alhamdulillah. Jadi kalau ada perkalian seperti ini, teman-teman kalikan yang kecil-kecil dulu. 8 sama 7 itu kan bisa pakai jari ya. 8 kali 7 kan 56. Jadi nanti tinggal kaliin aja 56 sama 27. Jadi dia lebih cepat. Nggak harus urut ya, Dek ya. Karena perkalian itu kekuatannya sama. Kan ini sama-sama perkalian maksudnya. Jadi dia sama-sama kuat gitu. Jadi ini 2, 4, 3, 5, 3, 9, 12, 10, 11. Kok gede banget? Berapa ini? Oh, oh. Bentar ya, Dek. Mbak Ju tadi udah ngerjain. Tak koreksi ini dulu sama jawabanku yang tadi. Kamu kelihatan layarku nggak ya? Oh, nggak ya? Hmm. Oke, sebentar. Aduh, nggak ada jawabannya lagi. Ya wes, intinya itu jawabannya jadi gede banget. Bentar, mana tadi? 56 kali 27. Haruskah aku pakai kalkulator? Ya ampun, gimana sih? Guru matematika kok pakai kalkulator? Kan mau ngoreksi. Dia bentar, tak kerjaan manual dulu. 1512 kok banyak banget? Coba ya, tak ulang lagi. 56. Ya bener, 1512. Oke, yang ini jawabannya 1512. Habis itu yang sebelah sini. Ini berarti 2 kali 2 pangkat 2 itu adalah 4. Saya tak hapus dulu ya. 4, habis itu 3 pangkat 2 itu 9, dikali 7. Nah, habis itu ini kita kalikan aja. 4 kali 9, 36. 36 dikali 7, berapa, Dek? 36 kali 7. Jadi carilah 210, 222. Iya, po. 7 kali 6, 2. Gak salah. 2, 4. 7 kali 3, 21. 252 ternyata. 252. Habis itu yang bawah sendiri, ini berarti 4 dikali 9 dikali 5. Berarti jawabannya itu 4 kali 5, 20. 20 kali 9, 180. Habis itu ini 2 dikali 9 dikali 5. Berarti 90. Nah, ini sebenarnya gampang banget ya, Dek ya. Kok bisa gampang, Mbak? Karena teman-teman lihat, ketiga angka ini merupakan bilangan kelipatan 10. Lihat, dia ada nolnya di belakangnya. Kalau belakangnya nol tuh kemungkinan persekutuan mereka bertiga itu ya berarti belakangnya nol, kayak gitu. Nah, seperti yang Mbak Yus sampaikan tadi, cara menentukan faktor persekutuan adalah kita bagi dulu. Misal nih, 1080 tuh bisa nggak ya dibagi 1512? Ya sudah jelas nggak bisa, karena 1512 itu lebih besar daripada 1080. Udah langsung gugur nih, berarti jawaban ini salah, kayak gitu. Habis itu selanjutnya, 1080 bisa dibagi nggak ya 252? Oke, misalnya kamu kayak nggak kepikiran gitu ya. Berapa ya mungkin bisa, tapi jangan dicoba dulu. Kita coba dari yang paling mendekati aja.
Yang ini, 360 bisa nggak ya dibagi 252 kayak gitu. Jawabnya nggak bisa, karena 360 ini kan kelipatan nol, ini kelipatan 2. Nah, berarti ini salah. Berarti jawabannya itu yang C sama yang D gitu. Pernyataan 3 sama pernyataan 4. Lah, emang gimana Mbak buktinya? Yuk kita buktiin ya. 1080 dibagi 180 gitu ya. Ini Mbak Juk hilangkan nolnya. Dia itu jawabannya 6 kalau nggak salah. Nih, 18 kali 6, 10, 108 gitu. Ada yang ngechat lagi, sebentar tak baca ya. Yang C, Kak. Iya, betul, yang C. Tapi ini katanya jawaban yang benar lebih dari satu, Dek. Jadi ini sama C sama D yang benar, kayak gitu. Jadi, saya kembali yang tadi. Jadi 1080 bisa dibagi 180. 360 juga bisa dibagi 180. Jawabannya 2. Kalau 1260 dibagi 180 juga bisa, jawabannya 7. Nih, 180 dibagi, dikali 7. 6, nih 1260 gitu. Jadi yang C benar. Terus habis itu yang D itu juga benar. 1080 dibagi 90 ya, kita buktiin bareng-bareng. Lagian, aduh gimana ya jelasinnya ke kalian. Ini 18 itu kan kelipatannya 9 ya, Dek. Ya, ini udah pasti udah udah wis pasti gue faktor persekutuan nih. Soalnya kelipatan nih, nih Dek, lihatin yang tadi. Ini 2 4 8 16 lihatin. Dia tuh kayak dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kalau kelipatannya kayak gitu tuh biasanya faktor persekutuannya. Tapi kan siapa tahu adik-adik masih belum familiar ya. Jadi ya wis Pak Jo koreksi aja. Nih, si 1080 kalau misalnya dibagi sama 9 itu hasilnya adalah 120. 12 kan nolnya dicoret tadi. Habis itu 360 dibagi 90 juga bisa, hasilnya 4. Habis itu yang terakhir 1260 dibagi 90. Ini tak coret, tak coret. 19364. Jadi ini jawabannya 14. Kesimpulannya, ketiga angka ini bisa dibagi 180 dan bisa dibagi 90. Maka 180 dan 90 adalah faktor persekutuannya. Kayak gitu. Kalau adik-adik merasa bingung, itu normal ya, Dek ya. Karena di kelas 9 sekarang kan kalian belajar bab apa? Kalian belajar pemfaktoran dan penjabaran ya, mungkin ya. Atau yang lainnya bilangan rasional ya. Atau bilangan akar gitu. Nah, kan sekarang kita topiknya nggak belajar satu bab tertentu, tapi kita topiknya adalah mempelajari gimana sih karakteristik soal TKA yang ada di kisi-kisi. Jadi ini cuman sebagai pemanas saja ya, Dek, ya, sebagai apa ya? Yuk, ben ngerti wae, ben kenal wae, kayak gitu. Nanti di pertemuan selanjutnya yang sama Mbak Cio, teman-teman akan Mbak Cio jelaskan bab yang spesifik. Misal kalian mau belajar, Mbak, aku mau belajar bangun ruang, kayak gitu. Ya udah, kita belajar bangun ruang, kayak gitu. Atau mau belajar ini lagi, mau belajar faktor persekutuan lagi, nggak apa-apa. Nanti kita belajar beberapa soal sampai expert, tapi nggak hari ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Ini nama babnya itu adalah perbandingan. Perbandingan itu bab yang Mbak Ju sukai banget. Aduh, gimana ya? Mbak Ju tuh emang suka matematika ya. Pasti aku ditimpuk kalian ini. Dari tadi suka terus, perasaan gampang. Perasaan susah. Katanya gampang. Tapi ini beneran gampang, Dek. Kita baca soalnya bareng-bareng ya. Harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah 35.000. Jika hari ini Ibu membeli cabai rawit sebesar 2,1/4 kilogram, total harga yang harus dibayar Ibu adalah, nah ini bab campuran dari operasi pecahan sama sama apa tadi? Perbandingan kayak gitu. Ada banyak sekali cara yang bisa teman-teman gunakan ya untuk mengerjakan soal ini. Misalnya, ini Mbak setengah kilogram cabai, berarti 1 kilogramnya ya udah 70.000. Kan setengah kilonya 35, berarti sak kilo nih biro ya sak kilo ini 70. Oh, ada yang dari luar Jogja ya. Kan setengah kilogramnya harganya 35, berarti kalau 1 kilogram berapa? Ya udah tinggal dikali 2 aja, berarti 1 kilogramnya 70.000 kayak gitu. Maka kalau 21/4 kilogram berapa? Nah, 21/4-nya tinggal kita kalikan sama 70, kayak gitu. Teman-teman ingat nggak? Ini 21/4 itu bisa dijadikan pecahan biasa. 4 kali 2 itu 8, terus ditambah 1, jadinya 9/4 kayak gini, kali 70. Nah, nanti jawabannya 157.500, kayak gitu. Nah, ini bisa bisa pakai cara kayak gini. Tapi yang Mbak Jo gunakan itu biasanya pakai cara perbandingan senilai.
Perbandingan senilai itu nanti juga kita pelajarin lagi detail ya, Dek, ya suatu saat ya. Pelajaran senilai itu ada di kelas 7 kalian tuh. Harusnya ya, ini enggak kelas 8. Tapi kalau di kurikulum 13 tuh di kelas 7. Jadi gini yang Mbak Jo lakukan kalau perbandingan senilai. Jadi kan di sini ada berat, habis itu ada harganya. Di sini ada setengah kilogram, habis itu di sini harganya 35.000. Lalu di sini ada 2 1/4 kilogram, harganya berapa? Di perbandingan senilai, ketika dia makin banyak, dia juga ikut makin banyak. Berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, semakin dia banyak, dia semakin sedikit. Kayak gitu. Tapi kali ini kita nggak bahas ini tuh, kita bahasin perbandingan senilai dulu ya teman-teman. Nah, di sini bentuknya masih pecahan biasa. Pecahan biasa tuh yang bentuknya per-peran ini ya. Kalau yang ini namanya pecahan campuran. Untuk operasi seperti ini, lebih gampang teman-teman itu merubahnya menjadi pecahan desimal. Di sini Mbak Jo kasih hint ya, kasih hafalannya. Setengah itu tuh 0,5. Ini kan mocone ya setengah ya, Dek. Misal 8,5 ini kan mocone ya 8 setengah gitu ya. Jadi 1/2 dan 0,5 itu tuh sama. Kemudian ada lagi 1/4 itu tuh 0,25. Habis itu ada lagi 1/8 itu 0,125. Maka ini bisa kita ubah menjadi 0,5. Habis itu yang ini kita ubah menjadi 2,25 kayak gitu. Oke. Jadi tadi ini yang setengah kilogram itu kita ubah jadi 0,5 dan yang 21/4 ini kita ubah jadi 2,25 gitu. Nah, kemudian karena ini tuh gimana ya? Mbak Jo tuh udah gimana ya? Aduh, gak usah. Di perbandingan senilai itu ada rumus yang easy banget namanya atas per bawah sama dengan atas per bawah. Ini Mbak Jo tuh sebenarnya pengen menjelaskan detail gitu loh, Dek. Kayak alur logikanya itu dari mana. Tapi waktunya nggak cukup ya. Jadi ini Mbak Jo jelaskan yang paling cepet dulu aja. Wes yo, yang penting ada wis kenal. Udah, udah mengetahui gimana sih cara ngerjainnya. Nanti detailnya kita pelajarin di pertemuan yang lainnya. Ini 0,5, ini 2,25. Oh, maksudnya atas per bawah tuh gimana, Mbak? Gini. Ini per ini sama dengan ini per ini. Itu berlaku di perbandingan senilai. Jadi di sini 0,5 per 2,25 sama dengan 35.000 per X gitu. Mbak, aku nggak bisa pecahan koma. Gimana, Mbak? Gitu. Gampang aja. Jadi kalau koma, di sini kan teman-teman lihat dia ada satu angka di belakang koma. Dia di sini ada eh, 2 angka di belakang koma. Maka kita bebaskan dulu komanya. Ini dia harus melompati 2 angka. Sedangkan dia cuma melompati 1 angka. Maka ini kita bonusin 0. Ingat di belakang koma itu kita bisa refill 0 sebanyak mungkin. Kayak gitu. Jadi 0,5 dan 0,50 itu sama. Jadinya, kalau misal udah kita bebaskan komanya, maka dia menjadi seperti ini, 50 sama 225, gitu. Setelah itu, kalau ada bentuk pecahan seperti ini, maka teman-teman bisa coret atas sama bawahnya, sama-sama dibagi 25, ini jadi 2, ini jadi 5. Habis itu kita kalikan silang aja, ini 2 dikali X kita ya, jadinya 2X. Terus 35 kali 5 piro rek? Ya Mbak Jo itu dari Jawa Timur guys. Jadi masih sering keceplosan logat Jawa Timur gitu. 35 kali 5, 7175. Oh, oh, bentar deh. 35 kali 5, 2, 15. Oh, 175. 175. Jawabannya D, po. Bentar deh. Saya ingatku tadi jawabannya itu yang B. Ada yang benerin nih. Kak, 225 bagi 5 bukan 9. Kak, bisa ulang cara yang atas gak? Aku masih belum paham. 25. 225 bagi 5 bukannya 9. Bentar. 25. Hah? 225 bagi... Oh iya bener deh. Iya, sip. Ini yang 9. Yes, thank you. Makanya mau Onos yang salah. Sek dek, tadi ada yang chat lagi. Kak, boleh diulang nggak cara yang atas? Aku masih belum paham. Yang mana, Dek Nana?
Dek Adela udah tak benerin ya jadi 9. Ah, gini aja deh, Nana. Nanti kamu lihat lagi di itu ya, di YouTube ya. Kita dikejar durasi, jadi nanti kalau kita fokus ke sini, nanti soal yang lain nggak dikerjakan. Ini kita udah 45 menit loh, udah setengah pelajaran, setengah durasi loh. Tentu saja Mbak Jo pengen ngajar selama mungkin ya sama teman-teman semuanya, tapi Mbak Jo juga harus bekerja, jadi harus bagi-bagi waktunya. Wes iki tak kalikan toh, 35 kali 9 piro ya? 5 4 27 31 ya. Sip, betul. 315, engkau jawabannya? Ya, ini baru benar. 2x sama dengan 315.000, berarti x-nya sama dengan 167.500. Gak, salah. 157.500. Jadi jawabannya yang B gitu. Nah, teman-teman boleh banget pakai cara yang atas, pakai cara yang bawah juga boleh. Menyesuaikan aja sama kalian enaknya yang mana gitu. Tapi kalau boleh Mbak Jo kasih saran, kalian pakai yang ini aja, perbandingan senilai. Karena soal perbandingan itu bisa dibolak-balik ya. Kalau kalian familiar sama soal SPD, itu biasanya soalnya kayak seorang tukang membangun rumah dengan waktu 8 hari. Kemudian memasuki hari kelima, pemberhenti, pembangunan dihentikan selama 3 hari kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah soalnya diubah-ubah kayak gitu, kita bakalan lebih gampang menggunakan soal yang seperti ini, rumus yang seperti ini, gitu. Gitu teman-teman. Nah, oke kita lanjut. Sebentar ya. Aku mau bikin konten dulu sebentar. Masya Allah, 100 anak yang ikut di belajar bersama Bimbel Cahaya hari ini. Mantus. Oke. Lanjut ke sini, misalkan A dan B merupakan dua bilangan real sehingga sistem persamaan linear SPL terbentuk seperti di bawah ini mempunyai solusi X dan Y-nya 5,2. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan nilai A dan B. Dek, Mbak Jo mau minum dulu ya, sebentar. Alhamdulillah. Oke, Mbak Jo lanjutkan lagi. Jadi ini adalah bentuk soal benar salah. Teman-teman harus mengerjakan soal berikut dan menentukan mana pernyataan yang benar dan yang salahnya. Nah, jadi dek kalau soal kayak gini, ini maksudnya SPLDV ya dek ya, sistem persamaan linear dua variabel. Kalau di kurikulum 13 itu masuknya di kelas 8. Kalau di kurikulum Merdeka masuknya di kelas berapa dek? Kelas 8 juga kah? Atau di kelas 9? Atau malah di kelas 7? Beda-beda ya tiap sekolah itu ya. Jadi terus kita pelajarin aja langsung. Jadi kalau misalnya tertulis seperti ini, mempunyai solusi X, Y 5,2, berarti nanti tinggal kita masukkan aja X-nya itu sama dengan 5 dan Y-nya itu sama dengan min 2. Gimana cara masukkannya, Mbak? Wes, ini kita coba dulu di yang persamaan yang di atas. 2X plus AY sama dengan 4. Sik deh, Mbak Jo mau gelegean lagi. Mbak Jo tuh ngomongnya cepat, makanya sering gelegean. Maaf ya, Dek ya. Jadi ini X-nya tuh 5, Y-nya min 2, kita masukkan ke sini, sehingga nanti kita bisa tahu nilai A-nya berapa, gitu. Jadi 2 dikali, iya, oke. 2 dikali 5 ditambah A dikali min 2 sama dengan 4. Jangan lupa untuk perkalian negatif-negatifnya ya, Dek ya. Kalian udah lancar belum? Negatif dikali positif gitu tuh udah lancar apa belum? Nek belum, yo belajar lagi lah. 10 ditambah ini jadinya negatif 2A ya, Dek ya, sama dengan 4. Habis itu ini menjadi seperti ini. 10 min 2A sama dengan 4. Nah, biasanya kalau adik-adik mengerjakan persamaan linear kayak gini, pasti yang variabel ditaruh di sebelah kiri gitu ya. Terus angka ditaruh di sebelah kanan. Nah, kalau Mbak Jo pribadi lebih suka meletakkan, jadi gini, di sini kan variabelnya kan si A ini kan, dia kan negatif. Nah,
Karena dia negatif, Mbak Jo pindah dia ke kanan. Jadi 2A kayak gini. Habis itu empatnya ini ditukar ke kiri. Aduh, kamu bingung nggak ya? Gak apa lah. 10 min 4. Jadi nanti lebih gampang menurutku ya. Gak usah kalau biasanya baik. Biasanya Mbak Jo iki, sorry deh, gini aja. Min 2A sama dengan 4 kurangi 10. Jadi min 2A sama dengan min 6. Jadi nanti A sama dengan min 6 dibagi min 2 jadinya 3 gitu. Apakah 3 ini bilangan prima? Jawabannya iya, benar. Bilangan prima tuh anggotanya berapa aja? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Tapi jangan dijawab karena nanti aku terdistract. Jadi tak jawab sendiri aja. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Gitu ya, Dek ya. Satu itu bukan bilangan prima ya. Habis itu selanjutnya ini yang yang di yang di persamaan yang bawah ya. BX min 2Y sama dengan min 1. Kita masukkan X-nya kayak tadi. X-nya itu adalah 5 seperti yang sudah dicantumkan di sini. Jadi B dikali 5 sama dengan oh, B dikali 5 min 2 kali min 2 gitu sama dengan min 1 kayak gitu. Habis itu ini kita kalikan dulu. B sama 5-nya itu jadi 5B. Habis itu ini min 2 dikali min 2 itu jadinya positif 4. Kenapa nih ada yang chat? Kak, aku mau izin keluar. Soalnya bentar lagi mau upacara penurunan bendera. Siap. Oh ya. Salam Pramuka. Kok salam Pramuka? Siap, Dek. Makasih ya. Udah ngabarin teman-teman kalau mau upacara juga nggak apa-apa. Silakan live aja. Nanti kan ada rekamannya di YouTube ya. Oke, Mbak Ji lanjutin. Sama dengan min 1. Kemudian kita pindahkan ruasnya aja kayak biasanya. 5B sama dengan min 1 dikurangi 4. Maka 5B sama dengan min 5. Maka B sama dengan min 5 dibagi 5 itu sama dengan min 1. Gitu. Nah, ini kan bilangannya negatif. Dia ganjil apa enggak, Mbak? Nah, jadi bilangan ganjil itu tuh ada yang negatif dan positif. Jadi ini benar bahwa dia ganjil, tapi bilangan ganjil negatif. Tapi ini tetap benar ganjil gitu. Jadi ini benar. Nah, kemudian yang pernyataan terakhir, apakah betul 10A ditambah B sama dengan 31? Kita coba aja. 10A ditambah B sama dengan 31. A-nya itu yang 3 tadi ya. 10 kali 3 ditambah B-nya itu min 1. Enggak. Gini aja. 10 kali 3 itu 30. Pas ketemu min jadinya min. 30 kurangi 1 ternyata 29. Jadi ini salah gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya benar-benar salah. Apa nih ye? Mbak izin nanya, tapi ini pertanyaannya nggak terkait dengan soal nggak apa-apa. Silakan tuliskan aja pertanyaannya ya. Dek, Dek Strip. Namamu siapa? Namamu Strip ya? Oke, habis itu kita lanjutkan di sini. Nah, ini pelajaran kelas berapa, Dek? Ini sudut ya. Sudut tuh kelas 7 nggak sih? Kelas 7 ya? Apa ada yang dapat kelas 8? Jadi ini sudut itu loh, Dek, yang sudut sehadap, sudut berpelurus, sudut sudut bertolak belakang, sudut dalam sepihak, sing kayak gitu tuh ya. Tapi ini nggak sesusah itu kok. Ini sederhana aja. Kita baca dulu pertanyaannya ya. Saya ada pertanyaan tadi. Kata teman-temanku MTK gini harus jago pindah-pindah ruas ya. Oh, kalau matematika itu bukan soal jago pindah-pindah ruas ya, Dek. Pindah ruas itu udah basic. Basic banget, Dek. Jadi bukan jago ya. Emang itu kayak kebutuhan apa ya? Sama kayak gini-gini. Kalau misal kamu tuh mau jadi pembalap, kalau kamu mau jadi atlet lari, kamu harus bisa jalan, kayak gitu. Jadi pindah-pindah ruas itu tuh kayak the basic thing banget deh kalau di matematika. Bahkan di fisika, kalau kamu pindah-pindah ruasnya nggak lancar, nanti fisika juga kesulitan loh. Gitu. Jadi itu basic thing banget ya dek ya. Bukan harus jago, tapi emang wajib, wajib bisa, wajib lancar gitu ya. Mantul juga tuh Mbak Ju ngomongnya. Oke lanjut. Semoga menjawab ya, Dek Strip.
Nah, ini yang soalnya, desain jembatan yang tepat sangat penting untuk memperkuat struktur karena menentukan kestabilan, ketahanan, dan keselamatan jembatan dalam menghadapi beban dan kondisi lingkungan. Salah satu contoh desain jembatan tampak pada gambar. Desainnya seperti ini. Sebenarnya teman-teman nggak baca literasinya juga nggak apa-apa kan ya, langsung ke soal, ke fokus ke soal aja nggak apa-apa. Bagian rangka jembatan tersebut dapat digambarkan dengan sketsa garis sebagai berikut. Sketsanya seperti ini. Diketahui garis L1 sejajar dengan garis L2 dan garis L3 sejajar dengan garis L4. Agar lebih mudah, Mbak Jo akan gambarkan ilustrasinya dulu. Tak setrip-setripi. Walah dalah strip elek. Seginilah ya. Jadi garis-garis ini saling sejajar satu sama lainnya. Jika besar sudut A adalah 50 derajat, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Aduh, ini sudut itu gampang banget ya, Dek. Tapi kalau nggak ngerti konsepnya ya susah ya jadinya ya, karena hafalannya banyak. Gini aja, kita mulai dari yang pernyataan satu. Besar sudut D adalah 50 derajat. Teman-teman kan bisa melogika ya, lihat nih. Yang A, itu ukurannya segini. Yang D itu ukurannya segini. Berarti kan kemungkinan dia sama ya besarnya ya. Maka ini kemungkinan benar gitu. Nah, kalau soalnya kayak gini mah gampang ya. Tapi kalau soal Jogja itu lebih susah ya. Nanti kita lihat aja soal sudut yang di level Jogja kayak gimana ya. Terus habis itu yang ini. Besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus yaitu sebesar 50 derajat. Sudut C itu kan yang ini ya, Dek ya. Nah, teman-teman lihat. Kalian ingat gak waktu SD dulu belajar sudut lancip sama sudut tumpul? Yang A ini kelihatan banget dia sudut lancip. Kalau yang sudut C ini sudut tumpul. Jadi nggak mungkin dia ukurannya sama kayak sudut A, yaitu 50 derajat. Maka dia salah. Selain itu, di sifat sudut berpelurus itu adalah seperti ini. Sudut berpelurus itu totalnya gini. Disebut sudut berpelurus eh adalah jika sudut satu ditambah sudut 2 itu totalnya 180 kayak gitu. Jadi sudut C ini dia tuh punya sifat sehadap, ini Mbak Jo kasih intermezzo aja ya. Ini harusnya nggak diajarkan sekarang, nanti aja. Tapi tak jelaskan sedikit aja. Jadi sudut C itu sehadap sama sudut yang barusan Mbak Jiho kasih strap ini ya. Ah, karena sehadap maka dia besarnya sama. Dan sudut yang strip ini Mbak Jo sebut sebagai ki gitu ya. Sudut ki dan sudut A ini dia sifatnya berpelurus. Nah, maka yang ini sama ini kalau ditambahkan itu adalah 180. Jadi 50 ditambah piro yo sing hasilnya 180. 50 ditambah berapa ya yang hasilnya 180. Maka tinggal kita pindah ruas saja. Nanti jawabannya jadi 130. Kayak gitu. Jadi harusnya jawabannya sudut C ini besarnya 130 kalau mengikuti aturan sudut berpelurus gitu ya. Nah, habis itu yang ini yang pernyataan tiga. Sudut B dan E sama besar yaitu 130 derajat. Oke. Seperti yang Mbak Jo jelaskan tadi, sudut Ki ini besarnya 130. Sudut Ki memiliki hubungan namanya sudut bertolak belakang dengan sudut B. Ki dan B itu bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, itu besarnya sama. Di sini ya. Nah, habis itu, sudut Ki dan sudut E ini punya sifat mirip sudut Ki dan sudut C tadi. Namanya adalah sehadap. Sudut Ki dan C itu adalah sehadap. Karena dia sehadap, maka besarnya sama. Jadi, pernyataan tiga itu benar. Nih, gitu. Ya, caranya seperti itu ya adik-adik. Sebentar, Mbak Julia cek dulu. Apa nih? Makasih, Kak. Sama-sama, Adik Strip. Oke, jadi jawabannya benar, salah, benar. Lanjut. Nah, ini soalnya tadi Mbak Jo ceritain. Ini sebenarnya udah tak kerjakan ya, Dek ya. Tapi kayak apa namanya, masih belum... Kan ada kuncinya tuh yang tadi salinan perkaban ini loh. Nah, ini tuh Mbak Jo tuh tadi tuh jawab C, nggak jawab D untuk soal ini. Tapi ternyata di kuncinya tuh C. Jadi nanti tak tanyakan ke temanku lain yang dia emang dari jurusan matematika. Mbak Jo tuh bukan dari jurusan matematika ya, Dek. Mbak Jo dari jurusan bisnis. Mbak Jo S1 sama S2 di UGM ya. Barusan lulus kemarin. Just for your information aja.
Oke, jadi Baju akan langsung ke soal yang ini aja ya. Oke. Berdasarkan data, diketahui bahwa rata-rata berat satu butir telur kecil adalah 45 gram. Satu telur sedang adalah 55 gram, dan satu telur besar adalah 65 gram. Oh, jadi di sini ada tiga ukuran telur ya, Dek ya. Kecil, sedang, sama besar. Yang kecil 45, yang sedang 55, yang gede 65. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas setiap 10 butir telur ke dalam satu kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan tersebut adalah 55 gram. Jika dalam satu kemasan sudah berisi satu telur besar, apa nih? Kak, aku izin keluar ya, ada acara di kampung nih. Oke, Dek Tika, silakan. Ah, Mbak Jo lanjutin ya. Jika dalam satu kemasan sudah berisi satu telur besar, lima telur sedang, dan dua telur kecil, maka dua telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah. Nah, jadi adik-adik, kalau ini tuh masuknya ke soal data ya, statistika. Kalau di kurikulum 13 itu masuknya di kelas 8. Kalau yang di sekarang Baju nggak tahu tuh. Masuknya di kelas berapa, Dek? Beda-beda kan ya di setiap sekolah. Jadi Baju tuh nggak bisa memprediksi di sekolahmu tuh di kelas berapa yang dipelajarin. Cuman di sini tuh kita belajar tentang rata-rata. Rata-rata itu Mbak Jo bisa menjelaskan pakai rata-rata gabungan atau rata-rata yang biasa. Tapi Mbak Jo akan jelaskan pakai rata-rata biasa dulu aja. Rata-rata itu dulu waktu SD juga pernah kita pelajarin ya. Rumusnya itu adalah jumlah data dibagi banyak data ya. Jumlah data tuh maksudnya adalah semuanya ditambah-tambahkan, habis itu dibagi DE ke ono piro, dia ada berapa biji kayak gitu. Jadi jumlah data dibagi banyak data. Baju akan memvisualkan yang dimaksud di soal ini kayak gimana. Jadi Anda ini piye yo penak ya. Ini tak kasih warna hitam aja. Yang telur sedang warna hitam, terus yang telur gede tak kasih warna biru. Nggak kelihatan. Warna hmm, hijau. Nah, gitu ya. Jadi katanya itu di soal ini itu ada satu telur besar, lima telur sedang, sama dua telur kecil. Oke, kita gambarkan dulu. Telur besarnya ada satu. Habis itu telur sedangnya ada lima. Telur sedangnya warna hitam ya tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Habis itu telur kecilnya ada dua. Telur kecil warna merah ya. Nah, jadi ini di dalam, jadi gini, petugas tokonya udah ngeresakin ini, udah memplastikin ini, udah dimasukin ke plastik, isinya adalah telur-telur yang ada di sini, gitu. Berarti kita tambahkan dulu tuh anunya, apa namanya, kita tambahkan dulu berat masing-masing telurnya. Kalau yang warna hijau tadi kan beratnya kan 65, yang gede kan 65. Jadi di sini Mbak Jo tambahkan 65 gini buat yang hijau ini. Habis itu yang hitam ini kan beratnya masing-masingnya 55. Teman-teman boleh menjumlahkan 55, 55, 55, 55 sampai 5 kali gitu bisa. Tapi itu lama. Jadi mending kita kalikan aja. 5 kali 55 kayak gini ditambah di sini telur kecilnya ada dua, berarti kita tambahkan 2 dikali 45, kayak gitu. Nah, ini telurnya itu kan isinya berarti masih berapa ya, Dek? Masih 8 ya? Ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Padahal satu kemasan itu isinya adalah 10 gitu. Berarti ini masih kurang 2 biji, masih kurang 2 telur kayak gitu. Jadi kurang 2 telur ini Mbak Jo sebut sebagai 2X kayak gitu. Susahnya tuh di sini, susahnya tuh membuat model matematikanya. Tapi sebenarnya ngerjainnya tuh gampang. Saya Mbak Jo mau kelikian lagi.
Kak belum unmute ya, maaf ya dek ya. I'm so sorry. Sebentar. Oke. Ah, sampai mana tadi? Nah, jadi ini kan ada, harusnya kan ada 10 ya. Jadi kurang 2 telur. Makanya 2 telurnya ini kita anggap 2 telur. Telurnya kita simbolkan sama X. Kayak gitu. Nah, habis itu rata-ratanya untuk setiap kemasan itu sudah ditentukan. Yaitu 55 gram. Kayak gitu. Tahu dari mana sih Mbak kalau itu rata-rata? Di sini ya. Rata-rata, alah, alah. Rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan adalah 55 gram. Jadi rata-ratanya kita letakkan di sini 55. Habis itu banyak datanya itu menyesuaikan banyak telur yang ada dalam setiap plastiknya yaitu 10 kayak gitu. Jadi sekarang kita keselesaikan aja itunya apa namanya persamaannya tapi masih azan. Mbak Ju dengerin azan dulu ya adik-adik ya. Adik-adik juga coba dengerin azan ya. Nanti kita lanjutkan setelah azan selesai ya. Baik, mari kita lanjutkan. Tekan di mau. Oke, jadi kan kita udah bikin permodelan matematikanya seperti ini. Sekarang kita tinggal selesaikan aja. Nih, 65 ditambah 55 kali 5 itu berapa, Dek? 275 bukannya? Oh, 275 ditambah 90 tambah 2x per 10. Kalau ada operasi seperti ini kan pembagian ya, Dek ya. Nah, pembagian ini bisa pindah ruas ke kiri jadi perkalian. Atau teman-teman pakai prinsip kali silang juga boleh. Jadi 55 sama 10-nya itu kita kali silang. Kayak gitu ya. 55 dikali 10. Sekarang yang sebelah sini juga kita jumlahkan. Jadi berapa itu? 340 tambah 90. Alah, tak jumlah bersusun aja. 17, 10, 16, 32. 430 plus 2x. Yang sebelah sini berarti jadinya 550 seperti ini ya. Habis itu eh, apa nih? Mbak mau tanya 10-nya dari mana? 10-nya ini Dek, rumus rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Jadi endoknya ini mau ya, endoknya ini ditambahin semuanya. Nah, katanya dalam satu telur itu ada 10 satu kemasan itu ada 10 butir telur. Jadi 10 jadi ini kan di sini masih ada 7 nih, masih ada 7 berdasarkan yang Mbak Geo Stabilo ping ini kan. Nah, kok 7 sih? Ada 8. Jadi dia tuh seharusnya ada 2 lagi kayak gitu. Biar dia itu isinya pas 10 gitu. Makanya dia dibagi 10 karena mengikuti persyaratan yang ada di sini gitu ya. Dek siapa mau jenenge? Dek siapa ya? Semoga menjawab ya. Dek siapa ya? Nah, kemudian di sini kita lanjutkan yang di sebelah sini toh. Kita pindahkan ruas. Kenapa pulpenku jadi warna ungu? Sama-sama, dek siapa ya? Nah, ini kita pindah ruas 550 dikurangi 430 sama dengan 2x. Nah,
Jadi dek, variabel tuh nggak harus di sebelah kiri ya. Jadi di sebelah kanan tuh juga boleh seperti ini, gitu. Jadi nantinya 2x sama dengan, ini kalau dikurangin hasilnya adalah 120. Kalau kamu bingung ya udah ditukar aja seperti ini. Maka nanti dihasilkan hasilnya adalah 60 kayak gitu. Lah 60 ini berarti adalah total dari dua endok yang ini dek, yang ini, gitu. Nah, dua endok ini kita coba satu-satu nih dari sini nih. Kalau dua telur sedang, berarti kan telur sedang kan masing-masingnya, oh, 120. Oh, enggak. Sorry, sorry. Ini enggak usah. Gimana ya? Gini. Sampai sini aja. 2x sama dengan 120. Gini aja. Nah, karena yang ditanyakan adalah nanti kalau dua telur itu ditambahkan itu gini. Jadi kesimpulannya, si plastiknya itu bakalan kurang, beratnya itu kurang 120 deh, untuk mencapai rata-rata 55. Kenapa kok harus mencapai rata-rata 55, Mbak? Karena itu yang diatur di sini, rata-ratanya katanya 55. Jadi kita mencari nih kombinasi dua endok yang menghasilkan 120 itu tuh yang mana gitu. Misal nih, di sini kan dua telur sedang. Satu telur sedang itu adalah 55. Jadi kalau dua telur sedang berarti 2 dikali 55 yaitu 110. Berarti kurang dari ketentuan yang ada kayak gitu. Karena harusnya dua endok ini, dua x ini besarnya adalah 120 kayak gitu. Kemudian kalau dua telur besar berarti 2 dikali 65. Jadi nanti hasilnya adalah 130 kayak gitu. Nah, ini kelebihan dari persyaratan yang 120 tadi. Kemudian kalau satu telur besar dan satu telur kecil, berarti satu telur besar itu 65, telur kecil itu 45, totalnya ini adalah 110. Masih sama kayak yang A tadi, dia kurang ya. Kemudian yang D, satu telur besar dan satu telur sedang. 65 ditambah 55. Nah, ini baru benar. Jawabannya 120. Berarti kombinasi yang tepat itu adalah yang D, di mana dua endok itu nanti menghasilkan jumlahnya 120. Gitu caranya adik-adik. Wah, ternyata sudah selesai. Karena waktunya masih ada sekitar 16 menit lagi, maka Mbak Jo akan bukakan soal tambahan dari database kami ya. Sebentar ya. Sebenarnya ada satu yang belum tak bahas dek tadi. Tapi itu tadi Mbak Jo nggak nemu jawabannya. Biasanya kalau nggak nemu gitu tak tanyakan ke seniorku yang dua, yang dia tuh S2 matematika. Mbak Jo kan S2-nya bukan matematika, aku dari bisnis. Jadi jagoan dia gitu. Cuman dia lagi kuliah, jadi yang isi matematika Mbak Jo aja gitu. Nah, adik-adik, sebentar. Tapi ya caranya, kamu kelihatan iniku nggak? Kelihatan layarku nggak? Kelihatan ya? Jadi kami di Bimbel Cahaya tuh ini saatnya promosi ya. Walaupun kalian gratis tapi nggak apa-apa atau kalau aku selipin promosi sedikit ya. Jadi di Bimbel Cahaya itu kami punya database soal ASPD dari tahun 2020 nih ya. Teman-teman lihat sendiri dan di setiap foldernya ini banyak latihan soalnya tuh. Banyak latihan soalnya. Jangan-jangan itu cuman folder doang nggak ada isinya. Ada yo, ada isinya nih. Ada banyak soalnya. Jadi, kalau teman-teman mau les di tempat kami itu bisa. Lesnya itu privat, datang ke rumah. Kalau yang Zoom pasti gratis ya. Kalau yang Zoom 2 mingguan ini pasti gratis. Tapi kalau teman-teman pengen belajar lebih detail, itu bisa menghubungi Kak Cahaya aja yang sering ngechat di grup itu. Nanti akan diarahkan sama dia. Harganya berapa nanti biar dia kirimkan itunya, apa posternya di grup. Oh ya, kami juga jual buku nih, Dek. Kelihatan nggak? Jangan stop share sebentar deh. Ini adalah buku ASPD kami tahun lalu. Ora ketok. Oh, kelihatan deh. Ini buku ASPD kami tahun lalu. Tahun ini kami juga bikin bukunya. Bukunya segini tebelnya. Nanti akan ada lebih lanjut di grup ya. Nek kakek promo, mengko malah orang garap-garap. Oke, lanjut. Sek. Sip. Jadi, Mbak Jo mau jelasin soal mengenai sudut aja deh, sudut. Oh iya ya, ini juga belum tak jelasin. Di sini kan adik-adik melihat ada Gunung Kidul, habis itu ada Kulon Progo, ada Sleman, ada Bantul. Jadi gini dek, nanti siswa-siswa di mana namanya? Siswa-siswa di Jogja itu akan menghadapi yang namanya latihan-latihan ya untuk menyongsong ASPD yang utama. Ini tak tulisin di sini aja.
Jadi nanti itu ya, yang di kota itu biasanya namanya itu TPM. Ini Mbak Jo berdasarkan yang tahun lalu ya. Kalau yang Sleman tuh namanya PPASPD. Nah, kalau yang Bantul tuh namanya biasanya TO. Ada yang dari MKKS, ada yang dari Dikpora. Habis itu kalau yang Kulon Progo itu namanya juga TO. Apa PPASPD juga ya? Nggak tahu deh, lupa. PPASPD kalau nggak salah. Kalau Gunung Kidul itu namanya TOCBT gitu. Nah, ini kemarin Mbak Jo dengar katanya anak Sleman tanggal 25 besok ada tryout ya. Namanya adalah PPTKAD yang sekarang, PPTKAD. Pemantapan persiapan TKAD kayak gitu. Nah, katanya, kata sumber yang tadi Mbak Jo ceritakan itu, nanti anak-anak seluruh DIY itu akan mengalami ini lagi, Dek, gitu. Cuman biasanya kan untuk ASPD, nah sekarang untuk TKAD. Cuman di tanggal-tanggalnya itu sama. Kalau misalnya benar, pernyataan yang tadi itu benar, maka kota itu bakalan mulai dari bulan Februari, nih, nggak Januari. Kalau Sleman itu biasanya itu September itu udah mulai ya. Buktinya Agustus besok katanya udah mulai. Kalau Bantul itu katanya Oktober ya mulainya ya. Kalau Kulon Progo itu juga harusnya itu Oktober. Kalau Gunung Kidul itu juga di kisaran November. Yang paling lama emang kota. Kota itu nanti baru semester 2. Itu kalau yang tahun lalu ya. Tapi bisa aja nanti kebijakannya berubah kayak gitu. Jadi adik-adik harus siap-siap ya. Kalau kota ini ada TPM tuh 2 kali. Sleman ini 3 kali. Kalau Bantul ini 4 kali. Apa 3 kali ya? 4 kalau nggak salah Bantul itu. Kulon Progo itu 2 kali. Gunung Kidul itu 3 kali. Habis itu nanti teman-teman akan menghadapi yang namanya PPAD provinsi. Kalau provinsi itu nanti diadakan sama pemerintah DIY untuk seluruh anak yang ada di Jogja. Kalau yang ini kan sifatnya cuma per area aja. Tak takut apa bocah ini. Untuk Surabaya bagaimana, Kak? Nah, karena untuk Surabaya itu berada di luar DIY ya, Dek. Maka nanti bakalan ngikutin kebijakan dari pemerintah provinsi kalian sendiri. Jadi dari Jawa Timur yang ngikutin Jawa Timur, Jawa Tengah juga ngikutin Jawa Tengah. Nanti soal-soal seperti ini, yang TPM ini akan Mbak Jo bagi di grup, bukan Mbak Jo yang bagi tapi si Kak Cahaya itu yang sering on di sana. Itu nanti bakalan dibagikan di sana sama Kak Cahaya. Adik-adik yang luar DIY bisa melakukan latihan pribadi dari soal-soal yang kami bagikan di sana. Atau juga nanti bisa beli buku kami yang akan kami jual promosi aja mulu. Nih ya, nanti beli ya, Dek ya. Hehehe. Oke, sip lanjut. Sip lanjut ini yang di sini ya, Dek. Jadi ini kalau adik-adik lihat ini kan ya namanya aneh-aneh kan PPAD lah, PPASPD, TO, TO itu karena menyesuaikan nama setiap daerahnya kayak gitu. Nanti angkatan kalian yang 25 26 juga bakalan dibikinin kayak gini. Nanti juga ada ini Juknis PPDB juga nih yang tahun kemarin. Habis itu ya wis lah intinya terdiri dari ini gitu. Tekan di mau. Marilah kita belajar yang sudut aja. Mbak Jo akan milih satu soal dari PPASPD Provinsi. Ini soal dari pemerintah provinsi untuk seluruh anak DIY. Oh iya, Dek Bimbel Cahaya itu kan di Jogja ya. Jadi buat adik-adik yang dari luar DIY itu juga bisa les online, les privat online nanti jadi nih. Saya Dek, aku tuh udah download. Udah. Jadi kalau les privat online tuh nanti Zoom-nya itu satu siswa satu guru ya. Terus habis itu kalau ini kan bareng-bareng. Nah, kalau misalnya Zoom privat itu nanti bisa ngobrol lah, ibaratnya kayak nanya. Maksudnya kayak interaktif itu loh, Dek. Mbak ini kenapa kok gini? Mbak ini kenapa kok gitu? Gitu ya. Ini sebagai gambaran soal PPASPD tahun lalu ya, Dek ya. Ah, sudut itu ada di mana ya? Ini ada di sini. Nah, adik-adik lihat sendiri ini soal sudut yang tahun lalu kayak gini. Ini yang di soal PPASPD. Beda ya sama yang tadi ya? Yang tadi yang mana tuh? Ah, yang tadi kayak gini, yang sekarang kayak gini. Ya, karena di DI yaitu pemerintahnya suka berkreasi, jadi ada kemungkinan nanti teman-teman bakalan susah, tapi ya nggak apa-apa. Kita pelajarin aja ya. Harus full senyum dan full semangat. Karena ini ya juga tanggal 17 Agustus harus semangat kemerdekaan ya, teman-teman ya. Yuk kita kerjakan yang di sini, yang di nomor 22. Jadi di sini ada gambar seperti ini dan teman-teman disuruh menentukan mana pernyataan yang benar. Kita mulai dari sudut-sudut yang diketahui dulu.
Nah, jadi di sini ada 141, terus di sini ada nggak tahu berapa. Nah, teman-teman kalau ingat tadi, Mbak Jo sempat mention yang namanya sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu aturannya, masih ingat nggak yang ini? Sudut berpelurus, sudut pertama ditambah sudut kedua itu totalnya 180. Ciri-ciri sudut berpelurus itu adalah dia berada di dalam satu garis lurus kayak gini. Garis lurusnya ini yang L3 ini. Gitu. Kalau yang di sini yang berpelurus yang mana? Yang sebelah sini adik-adik. Ini dia berpelurus nih, gitu. Nah, habis itu mereka ini berarti ini misal Mbak Jo sebut sebagai sudut ki laki lah pokoknya. Maka sudut ki ditambah sudut ini itu hasilnya nanti adalah 180. Kalau nulis gini, sudut ki ditambah 141 sama dengan 180, berarti ki sama dengan 180 kurangi 141. Itu jawabannya adalah 39. Jadi sudut Q besarnya 39 dan sudut Q ini punya sifat sehadap dengan sudut Y. Maka sudut Y harusnya besarnya adalah 39, bukan 53. Sudut sehadap itu yang kayak gimana, Mbak? Sudut sehadap itu yang tadi Mbak Jo tuliskan di sini. Sudut sehadap itu besarnya sama. Ciri-ciri sudut sehadap itu kayak gimana sih? Kok Mbak Jo dari tadi bisa menentukan mana yang sudut sehadap, mana yang sudut tidak sehadap? Mbak Jo tuliskan dulu aja ya. Sudut Q dan sudut Y sehadap, maka besarnya sama karena besarnya yang Q itu 39, maka dia yang Y yang Y juga sama 39 derajat kayak gitu. Jadi pernyataan dua salah. Nah, gini, Dek. Di pada di sudut itu ya, Dek ya. Kan sekarang kalian kan lagi 17-an tuh. Misal ini adalah anak pramuka ya, yang di sebelah anak pramuka, anak upacara di sebelah sini sama sebelah sini. Ini mataharinya di sini. Kamu lihat, ini sama ini itu sama-sama ngadep matahari di sana. Karena dia sama-sama ngadep sono, berarti namanya sudut sehadap gitu. Perhatikan sudut Q sama sudut Y. Misalnya mataharinya ada di sini. Maka sudut Q sama sudut Y itu sama-sama upacaranya ngadep sono. Berarti itu namanya sudut sehadap. Sama-sama ngadep sono, berarti sehadap gitu. Ya, cara menentukannya seperti itu. Nah, kalau yang di yang tadi gimana, Mbak? Ini misalnya sudut Ki sama sudut C. Sudut Ki di sini, sudut C di sini, mataharinya ada di sini. Lihat, sudut C yang ngadep sana, upacaranya sudut Ki juga ngadep sana. Berarti dia sehadap. Gitu ya. Gunakan imajinasi kalian, oke? Nah, kemudian deh, di versi lama, pilihan ganda kompleksnya itu teman-teman bisa menyeleksi. Kalau dua salah, ini kan dua salah ya, berarti teman-teman tinggal tentukan aja 3 sama 4 mana yang benar, kayak gitu. Berarti X-nya pernyataan satu kan benar. Karena pernyataan satu benar, berarti nanti ya udah X plus Y, X-nya udah pasti 88, karena pernyataan satunya itu udah pasti benar. Dan Y-nya tadi kan 39 nih, 39. Berarti ini 39 kita tambahkan aja untuk mendapatkan X plus Y-nya. Berarti nanti hasilnya adalah 9 tambah 3, 127. Kayak gitu. Berarti pernyataan 3 salah. Kalau 3 salah, berarti 4 benar gitu, Dek. Biasanya kayak gitu kalau pilihan ganda kompleks. Tapi kalau sekarang nggak kayak gitu loh, Dek. Nih, lihatan tadi. Mana yang pilihan ganda kompleks tadi ya? Ini teman-teman nggak bisa nyoret-nyoret oh satu salah tiga auto bener nggak ada kayak gitu, harus dibuktikan semua satu-satu kayak gitu. Jadi itu kekurangannya ya dek ya, tapi ya nggak apa-apa lah, bisa kita pelajarin nanti. Nah tapi kan nggak mungkin tuh ini kita auto bener auto salah, nggak mungkin gitu. Kita harus membuktikannya juga. Gimana cara membuktikannya? Untuk yang sudut X ini, tadi kan sudut Y kan di sini udah diketahui 39 ya, Dek ya. Ini kan 39. Nah, untuk sudut dalam segitiga, sebenarnya ada sifat kayak gini, Dek. X plus Y sama dengan 127. Mungkin teman-teman banyak yang tahu ya sifat sudut yang seperti ini. Tapi Mbak Jo akan jelaskan pakai yang logika lebih sederhana aja. Di dalam segitiga, itu tuh ada aturan bahwa sudut di dalam segitiga itu totalnya adalah, ada yang masih ingat berapa? Totalnya adalah 180 kayak gitu. Totalnya 180. Maksudnya kayak gimana Mbak totalnya 180? Jadi
Sudut ini, misalnya ini namanya sudut eh, OPQRST, sudut T, sudut T, habis ini sudut X sama sudut Y, maka sudut T ditambah sudut X ditambah sudut Y itu totalnya adalah 180 gitu. Di sini Mbak Jo kasih ilustrasi aja. Ini, 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 itu totalnya sudut satu tambah sudut 2 tambah sudut 3 sama dengan 180. Ini adalah simbol sudut ya, Dek ya. Satu, dua, tiga. Nah, tapi kan yang sudut T ini kan kita masih nggak tahu Mbak berapa. Iya benar belum tahu. Tapi kan di sini sudah ada tulisannya 127. Maka kita tinggal cari dia menggunakan sifat sudut berpelurus. Banyak banget sudut berpelurus ya. Sudut berpelurus seperti ini. Nih, dia ada di dalam satu garis lurus yang H, kayak gitu. Maka yang T ini bisa kita cari dari 180 dikurangi 127. Mirip dengan yang ini tadi ya, cara mencarinya. 180 dikurangi sudut yang satunya. 180 kurangi sudut yang satunya. Maka itu jawabannya adalah 53. Nah, ya udah deh, sekarang kita tinggal cari sudut X-nya. Caranya seperti ini. Tak taruh di sini ya. Maaf ya, Nek, nggak rapi ya. Mencari sudut X. Berarti kan sudut T ditambah sudut X ditambah sudut Y itu hasilnya adalah 180. Sudut T di sini tadi udah kita cari, besarnya adalah 53. Habis itu sudut X itu ya udah kita cari ya. Jadi kita tulis ulang aja X gitu aja. Sudut Y-nya di sini 39. Tadi dia sehadap sama Q kayak gitu. Ditambah 39 dan itu totalnya 180. Habis itu ini kita selesaikan aja ruas kirinya. Ini tadi menjawab adik strip yang tadi nanya ya, kita harus jago pindah-pindah ya Mbak. Iya dek, itu udah basic thing banget di matematika. Harus bisa, harus lancar kayak gitu ya dek ya. Jadi yang di sini kita tambahkan dulu 53 sama 39-nya 62. Jadi 92 ditambah X. Oh, 92 ditambah X sama dengan 180, maka nanti tinggal kita pindah ruaskan aja, 180 kurangi 92. Nanti hasilnya adalah 88, kayak gitu. Nah, nih bener ya ternyata ya. Berarti besarnya nilai X itu adalah 88 dan itu terbukti benar. Kemudian yang pernyataan 4 gimana cara buktiinnya? Maka tadi 88-nya kita kurangin sama 39. Berarti nanti hasilnya adalah 18 kurang 9, 974. Benar berarti 49. Gitu. Jadi ini jawabannya benar gitu. Yang satu dan 4 jadi jawabannya yang B gitu ya, Dek ya. Nah, habis itu ini masih 1529. Baju bonusin satu soal lagi ya. Apa ya enaknya ya? Itu aja perbandingan aja. Perbandingan senilai. Semoga ada. Ada masih ingat yang tadi perbandingan senilai yang berkaitan sama ini deh, yang bawang merah, cabai, yang mana? Ini deh yang ini, yang ini. Nah, jadi eh, ini tadi kan Mbak Jo mengajarkan ke adik-adik pakai rumus kayak gini ya. Sekarang Mbak Jo akan ajarkan lagi di soal ini. Ini kita baca dulu ya. Pakar Kesehatan Profesor Chandra Yoga Aditama mengingatkan pedoman Kementerian Kesehatan isi piringku dalam pelaksanaan makan bergizi gratis demi memastikan asupan yang menunjang tumbuh kembang anak. Berdasarkan ilustrasi isi piringku dari Kemenkes, ini isi piringkunya, makanan pokok dan sayuran masing-masing sebesar 2/3 dari setengah. Ini Mbak Jo akan highlight dulu. 2/3 dari setengah. Jelek banget. Nggak bisa di-highlight, Dek. Nah, tuh. 2/3 dari setengah. Sisanya untuk lauk dan buah dengan bagian yang sama. Kayak gitu. Eh, Kebutuhan kalori untuk setiap makan bagi seorang siswa SMP seperti pada gambar. Perhatikan menu makanan bergizi gratis sebagai berikut. Bagian yang telah memenuhi pedoman Kementerian Kesehatan isi piringku dalam menu tersebut adalah, oke, jadi
Di sini kan teman-teman apa namanya udah melihat posternya nih, posternya kayak gini. Banyak kalori dalam satu kali makan adalah 720 kilokalori. Nah, teman-teman lihat pernyataan yang kuning ini. Makanan pokok dan sayuran masing-masing sebesar 2/3 dari setengah. Kalau ada kata-kata dari, itu berarti dikali, Dek. Jadi di sini kan 2/3 dikali 1/2 kayak gitu. Setengah itu 0,5, setengah itu juga 1/2 apa nih? 2/3 kali setengah nggak sih? Iya betul deh strip. Good. Jadi di sini jawabannya adalah 2/6. Itu masing-masing untuk makanan pokok dan sayuran gitu. Jadi pokoknya ada 2/6, sayurannya juga ada 2/6. Sisanya untuk lauk dan buah dengan bagian yang sama, kayak gitu. Nah, berarti sisanya tuh kayak gimana cara nyarinya? Gampang aja ya deh sebenarnya. Ini kamu jumlahkan dulu, 2/6 ditambah 2/6, itu kan 4/6. Berarti kan sisanya itu 2/6, Dek. Lah tahu dari mana, Mbak? Ya dari satu bagian utuh dikurangi 4/6. Satu kurangi 4/6 itu sama dengan 6/6, seperti ini. Maka hasilnya adalah 2/6, alias 1/3, kayak gitu. Nah, tapi dari sini juga kelihatan loh dari gambar ini, kayak gitu. Oh, bentar deh. Kok 1/3 sih? 1/3, bener lah. 1/3 untuk masing-masingnya. Enggak. 1/3. Aduh, gimana sih? 2/6 ini adalah bagian untuk lauk dan buah gitu. Jadi, buat dua part ya, Dek, ya. Dua bagian. Dua makanan. Jadi nanti lauknya dapatnya berapa? Ya 1/6. Dari 2/6 ini dibagi dua. Dan buahnya itu dapatnya juga 1/6. Kayak gitu. Jadi dibagi dua untuk masing-masingnya ya. Habis itu kita apa namanya kalikan dengan jumlah kalori yang ada di sini. Jumlah kalori di sini 720. Berarti kita bisa cari untuk yang pokok. Pokoknya tuh berarti berapa tadi? 2/6 dikali 720. Terus ini dicoret aja. Berarti itu jawabannya 240. Ternyata yang pokok di sini 200, berarti nggak sesuai ya, Dek ya. Nasi itu makanan pokok ya. Makanan pokok itu karbohidrat ya, Dek ya. Habis itu sayurannya. Sayuran itu di situ 2/6 dikali 720, berarti jawabannya bakalan sama 240. Dan di sini itu 180, berarti masih kurang tepat juga. Makanan pokok kurang tepat, sayuran juga kurang tepat. Kemudian yang ayam goreng. Lauk ya. Lauk berarti 1/6 dikali 720. Oh, ternyata ini bukan bukan itu, Dek. Maafin aku. Tak kira ini soal apa tadi namanya? Perbandingan nilai. Ternyata ini adalah soal operasi pecahan. Tapi nggak apa-apa. Masih mirip-mirip sama yang cabai tadi. Ini tak coret hasilnya 120. Tapi di sini ayam gorengnya itu 100, bukan 120. Berarti masih belum sesuai. Nah, kemudian untuk buahnya juga 1/6. Buahnya 1/6 dikali 720, jawabannya 120 gitu. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi ini tuh sebenarnya cuma operasi pecahan biasa, tapi jadi susah ya, karena dia dikaitkan sama literasi dan ada konteksnya, kayak gitu. Nah, kemudian di sini adik-adik bisa melihat, kalau ASPD itu kan kayak gini ya, bacaannya panjang. Kalau yang tadi yang TKA itu menurut kalian gimana? Bacaannya juga panjang kan, Dek? Ada konteksnya gitu ya. Misalnya kayak gini, ada literasinya kayak gitu. Jadi kayaknya nanti TKA sama ASPD itu bakalan mirip-mirip, tapi dengan beberapa perubahan seperti itu tadi ya, Dek ya. Baiklah, ini sudah memasuki fase akhir. Udah jam 15.35, kita udah 1,5 jam. Lebih sedikit bareng-bareng. Mbak Cio ulangin lagi, untuk Zoom ASPD itu selalu gratis. Jadi adik-adik nggak usah khawatir bayar. Nggak ada penipuan, pasti gratis. Tapi kalau adik-adik pengen les yang lebih intens, itu ada apa namanya? Kalian bisa
Kalian bisa daftar ke Kak Cahaya, bisa online maupun offline. Ini aku akan share screen dulu. Eh, Nah, ini dia. Maafkan aku ya, kebanyakan promosi. Jadi ini untuk apa namanya price listnya ada untuk SD, SMP, sama SMA. Ada juga buat mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada adik kalian, pos sepupu kalian yang lagi butuh les, ini yang les privat ya, Dek, tak ulangi lagi. Kalau yang Zoom itu gratis, tapi kalau yang les privat, tentor datang ke rumah, itu biayanya segini buat adik-adik yang butuh aja. Kalau nggak butuh, nggak apa-apa. Belajar gratis tetap akan terlaksana seperti biasa. Kayak gitu ya. Baiklah, apa Ki mau? Mbak mau tanya kalau private Zoom itu gratis gak? Kalau private Zoom berbayar ya, Dek ya. Kalau yang gratis itu yang ini, yang 2 minggu sekali. Kalau private Zoom itu harganya 5.000 lebih murah dari harga yang ada di sini gitu ya. Terus nanti jangan lupa, Mbak Jo juga jual buku. Bukan Mbak Jo, tim Bimbel Cahaya. Dan ini gak ketok. Ini nanti bukunya sedang disusun. Orang ketok sih. Nah ini. Nanti beli ya teman-teman. Ya wis lah sampai sini aja. Karena speakerku lagi off, lagi jelek. Jadi kalau kalian ngomong makasih, aku auto nggak denger. Terus kalian bilang makasih dalam hati aja, tak jawab semuanya sama-sama. Udah ya. Ketemu lagi sama Mbak Gio mungkin 2 bulan lagi, 2 minggu lagi kita akan ganti sesi yang mata pelajaran yang lain ya. Terima kasih semuanya. Mbak Gio akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akhiri dalam 3, 2, 1.